nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi, dan kita berharap mudah-mudahan setiap pertemuan kita, termasuk pertemuan kita pada pagi hari ini, benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, dengan kemampuan kita untuk menggunakan sesuatu yang kita punyai, kita miliki dan kita kuasai itu tidak hanya terkait dengan satu hal, tapi juga terkait dengan banyak hal. Orang harus punya kemampuan untuk menggunakan sesuatu yang dia miliki, dan punya kemampuan itu tidak tiba-tiba terjadi. Dalam banyak hal kemampuan itu ada karena kemampuan orang untuk berlatih. Ada proses berlatih yang berkelanjutan sehingga orang itu benar-benar mampu untuk melakukan sesuatu dengan karena dia menjadi orang yang piawai, menjadi orang yang mahir, menjadi orang pintar, menjadi orang yang pandai untuk melakukan sesuatu dengan potensi-potensi. Tetapi apakah semua orang bisa melihat dengan matanya dengan baik dan benar? Kadang-kadang orang tidak bisa menggunakannya dengan baik dan benar, sehingga matanya justru digunakan untuk melihat sesuatu yang tidak baik dan tidak benar. Telinga juga begitu. Semua telinga itu punya potensi untuk mendengar. Asal normal, mereka yang punya telinga punya potensi untuk mendengar dengan telinga. Tapi apakah semua orang itu mau mendengarkan dengan benar, dengan baik, menggunakan telinga mereka? Belum tentu. Demikian juga ketika kita punya hati. Hati manusia itu adalah sesuatu yang potensial untuk menimbang sesuatu. Dan pada saatnya orang bisa melakukan sesuatu dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Saya pernah ditanya itu, Pak, kenapa di dalam Al-Quran tidak ada kata-kata akal? Akal itu tidak ada. Saya pernah kuliah bersama Profesor Dr. Harun Nasution. Saya pernah bertanya, Harun, saya mau tanya ini serius nih, apa? Kenapa di dalam Al-Quran tidak ada kata akal? Dia tersenyum. Ya pasti rahasianya ada. Akal itu adalah sesuatu yang tidak disebut sebagai kata benda, tetapi sebagai kata kerja kita bisa menemukan banyak. Artinya orang itu menjadi orang yang berakal itu karena dia mampu melakukan tindakan dengan menggunakan potensi-potensi akalnya. Nah, potensi akal itu, kata Pak Harun Nasution, itu pada hati manusia. Hati manusia kata yang terkait dengan hati yang bisa kita pahami dari Al-Quran, kata beliau. Yang pertama dengan ungkapan sadr. Ada ayat yang menyatakan alam nasrah laka sadrak. Sempit dan lapangnya hati itu akan bergantung pada siapa yang punya hati itu dan bagaimana yang punya hati itu bisa menggunakannya dengan baik. Kita bisa bergantung pada Allah, iya, kita memang tidak bisa bergantung selain kepada Allah. Tetapi ketika kita itu mampu menggunakan hati kita itu dengan baik, maka pikiran kita akan jernih. Dan pada saatnya kita akan bisa berpikir dengan baik.
Maka dikatakan alam nasrah laka sadrak. Ada potensi hati yang ketika kita gunakan itu mengakibatkan kita bisa dengan baik berpikir, dengan tenang berpikir, dengan cermat berpikir. Lalu ada kata qalb. Qalb itu seperti CPU. Lalu ada fuad, bisa berpikir cermat dan bagian pikirannya itu jernih, cemerlang. Itu disebut dengan ulil albab, orang yang punya lub, orang yang punya hati, yaitu orang yang betul-betul menguasai hatinya dan menggunakan hatinya dengan sebaik-baiknya sehingga dia bisa menjadi orang yang hebat. Tidak ada kata ulil qulub, ulil afidah misalnya, ulil sudur, tidak ada. Yang ada adalah ulil albab. Albab dari kata asal lub, jamaknya albab, itu artinya hati yang terdalam, yang pada saatnya itu dikatakan sebagai intisari hati kita, yang ketika kita gunakan insya Allah kita akan menjadi orang yang punya akal sehat, punya pikiran yang cemerlang, punya pikiran-pikiran yang jernih, dan insya Allah kita akan menjadi orang bijak karena kita bisa menggunakan seluruh potensi diri kita, termasuk memadukan antara potensi fikir dan pikir kita. Sehingga di dalam ayat Al-Quran disebutkan Al-Albab siapa? Alladzina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Nah, ini yang selalu saya sampaikan. Saya nah, kemampuan nalar itu apa ya? Kemampuan untuk menggunakan hatinya. Nah, pada saat ketika saya mencoba untuk menelaah, kemampuan menalar itu terjadi bukan tiba-tiba kita dapatkan, tapi melalui sebuah proses. Dan prosesnya bisa panjang. Dan proses yang panjang itu bisa terjadi pada siapapun, dimanapun. Nah, sekali lagi saya sampaikan dalam bahasa yang sederhana, yang seringkali mungkin dianggap orang terlalu menyederhanakan masalah. Tetapi ini saya gunakan dalam rangka untuk menjelaskan saja. Orang yang sadar bahwa dirinya itu punya kemampuan berpikir, itu akan selalu menggali potensi berpikirnya untuk dia gunakan berpikir dengan sebaik-baiknya.
saya gunakan seluruh kemampuan saya berpikir dengan sebaik-baiknya. Dan itulah yang selalu saya sampaikan dalam beberapa kesempatan yang mungkin bagi beberapa teman itu terlalu serius, tapi bagi teman-teman yang sering serius itu baik sekali. Salah satu yang sempat saya coba untuk saya diskusikan, bagaimana kita yang mau berpikir. Dikatakan di dalam ayat ini kan indah sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Liulil albab itu diterjemahkan di dalam terjemahan Al-Quran dengan orang-orang yang berakal. Orang yang berakal itu siapa? Ya. Di sini baru kemudian dikatakan kata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi ayat ini ketika saya coba saya diskusikan dengan teman-teman dalam kajian tafsir, itu menggugah teman-teman untuk menalar dengan baik. Dan dia katakan, salah seorang dari teman saya mengatakan, telinga, mata, dan hati kita itu potensi ya, manusia. Tapi kalau potensi itu tidak bisa kita gunakan dengan baik, ya nggak ada maknanya. Saya jawab, oke, ya, saya sepakat. Banyak orang yang meskipun punya dengan berbagai keajaiban yang menyertai mata, telinga, dan hati itu. Mata diciptakan dengan kemampuan untuk melihat, telinga diciptakan dengan kemampuan untuk mendengar. Nah, di pihak lain, yang meskipun tidak bermata, dalam arti buta matanya, tetapi dapat melihat dengan mata hatinya. Karena di dalam mata itu ada kekuatan batin, sehingga mata itu sering disebut dengan basar, sering juga disebut dengan basirah. Dalam kajian tasawuf, basirah itu adalah mata hati yang ketika dilatih kita akan punya kemampuan yang luar biasa untuk melihat sesuatu di balik sesuatu yang nyata. Karena apa? Dia tidak bisa mengindra secara kasat mata, tetapi dia paham terhadap sesuatu di balik sesuatu yang tersembunyi di balik sesuatu itu. Saya punya mahasiswa yang tunanetra, tetapi ketajaman mata batinnya luar biasa. Dia mengatakan, Bung Sin, saya yakin kepada Allah. Erupsi Gunung Merapi. Meskipun saya selalu mengatakan mungkin ya kebetulan ya, tetapi saya melihat orang-orang seperti ini punya ketajaman mata hati yang luar biasa. Ketika dia itu bergaul dengan orang, Pak, saya kurang suka dengan orang ini, kata-katanya tidak jujur. Oh, kok kamu ngerti? Ya, saya rasakan, Pak. Setiap kata yang terungkap oleh dirinya dengan lisannya itu terasa tidak nyaman untuk saya dengar. Saya lebih senang bergaul dengan ini dan itu. Dia itu ngomongnya sedikit, tapi dengan kejujurannya
apa yang diomongkan itu bermakna. Nah ini orang yang buta matanya, buta mata dalam arti fisik, tapi dapat melihat dengan baik. Demikian juga ada orang yang telinganya rusak, tuli, tapi bisa mendengar atau tidak tuli dalam pengertian memiliki kemampuan untuk memahami ayat-ayat Allah. Karena hatinya bersih dari kotoran-kotoran atau dosa yang bisa menghalanginya untuk memahami ayat-ayat Allah. Baik ayat Allah yang tertulis maupun yang terhambar di alam semesta. Para jamaah yang dirahmati Allah, kata para ulama, nanti di hari kiamat, ya, kelak dari kiamat, penglihatan kita, pendengaran kita, serta pemahaman kita dengan hati yang kita miliki itulah yang akan diminta pertanggungjawaban. Mata, telinga, dan hati kita yang kita miliki itu hanya didudukkan sebagai saksi. Jadi mata, telinga, dan hati kita itu hanya didudukkan sebagai saksi dan dinyatakan tiga unsur keajaiban manusia itu, hati, mata, dan telinganya, untuk memahami dan menerima kebenaran Allah dan ayat-ayat Allah. Sehingga Allah sampai menyejajarkan mereka dengan binatang ternak, bahkan lebih buruk lagi, dan dikatakan bahwa tempat kembali mereka itu di akhirat adalah neraka jahanam. Dan ini yang bisa saya pahami dari rangkaian ayat yang saya coba untuk saya renungkan. Misalnya yang pertama, saya pahami dari surat Al-A'raf ayat 179. Pada surat Al-A'raf ayat 179 itu Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sebenarnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka punya hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka punya mata tasiun. Dan sesungguhnya kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam hal-hal yang kami belum pernah meneguhkan kedudukanmu dalam hal itu. Dan kami telah memberikan kepada mereka pendengaran, penglihatan dan hati. Tetapi pendengaran, penglihatan dan hati mereka itu tidak berguna sedikit jua pun bagi mereka, karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah. Dan mereka telah diliputi oleh siksa yang dulu selalu mereka olok-olokkan. Demikian juga pada surat Al-Isra ayat 36, itu Allah mengingatkan, wala taqfu ma laysa laka bi'ilm. Ini peringatan ini, wala taqfu ma laysa laka bi'ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu ikuti apa yang kamu tidak punya pengetahuan tentang hal itu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi, hati, mata,
telinga kita dan asahlah memperhati kita untuk melihat, mendengar, dan berpikir dalam rangka untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari dalam rangka menyelamatkan diri kita, kita bersama-sama menjaga hati kita, mata kita, dan telinga kita agar tetap tunduk dan patuh dalam arahan Allah, dan jangan pernah tunduk dengan arahan hawa nafsu. Dan ketikanya harus selalu diasah dan dikelola untuk mengetahui, mengerti, serta memahami ada Allah, baik yang bersifat kauniyah maupun kauliyah. Ayat-ayat yang ada di alam dan lingkungan kita harus dipahami dengan baik dan benar, serta ayat-ayat Allah yang disebut di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah bisa kita pahami dengan baik, sehingga kita selalu hidup dan menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak Allah, dan semakin mulia kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya katakan dengan bahasa yang tegas, tanpa upaya kita untuk mengasah dan mengasuh 3 potensi yang diberikan oleh Allah, kita akan menjadi orang yang dalam keadaan buta, tuli, dan bisu. Meskipun kita itu punya mata, kita punya telinga, punya hati, tapi semuanya menjadi cacat dan tidak bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Semua tidak berguna, tidak berfungsi dengan sebaik-baiknya, karena tidak bisa kita gunakan sesuai dengan fungsinya. Kenapa? Karena kita tidak pernah mengasah dan mengasuhnya dengan baik. Ayo kendalikan semuanya untuk bisa membuat kita semakin tajam di dalam berpikir, di dalam melihat dan mendengar, dan pada akhirnya insya Allah kita akan selalu mendapatkan hidayah dari Allah dari setiap perenungan kita, penglihatan dan pendengaran kita ketika kita hidup di dunia. Dan inilah yang selalu saya sampaikan. Mudah-mudahan kita berada dalam lindungan Allah selamanya, dan mudah-mudahan Allah selalu berkenan untuk memberikan hidayah pada diri kita dan memberikan inayah,